Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Bu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semua, kita semua dapat terkumpul di ruang ini dalam rangka pengimbasan materi budaya positif. Berikutnya salawat serta salam marilah kita senyumkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di mana beliau adalah suri tauladan kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk tertib acara pada hari ini agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama-sama kita buka acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke materi ya Bapak Ibu ya. Kita kaitan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif ini ada 6 topik yang kita bahas ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke topik materi ini ada pertanyaan pemantik ya. Nanti silahkan bisa ungkapkan pendapatnya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, boleh ditulis dulu ya, boleh dipikirkan dulu. Jawabannya setuju atau tidak setuju ya. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. 5 detik atau berapa ini? Nah. Oke, satu-satu. Boleh dari Bu Neneng. 1, 2, 3. Tidak setuju. Bukan nomor 1 tidak setuju. Yang nomor 1 saya tidak setuju. Yang nomor 2 setuju. Nomor 3 setuju. Jadi tidak setuju, setuju, tidak setuju, setuju. Oke, Bu Ati. Kalau pendapat saya sama ya dengan setuju atau tidak setuju. Kemudian yang nomor 2 setuju untuk pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Baik, terima kasih Bu Atun. Dari bapak-bapaknya siapa? Dari bapak-bapaknya siapa? Itu tadi ada 3 jenis, semuanya anggap aja hukuman ya. Ada hukuman yang negatif sama positif. Kalau saya setuju semua. Pakai alasan enggak? Boleh kalau kita bahas alasan Pak? Ya, hukuman positif bagus. Kemudian jika misal ada kejadian dia sudah diberi hukuman positif sebanyak 3 kali tidak ada perubahan, kasih hukuman yang mendisiplinkan. Itu sih. Itu sih. Iya. Terima kasih Pak Cahya. Jadi ada yang masih beragam, setuju dan tidak setuju ya, masih beragam. Oke, untuk memahaminya, untuk menemukan jawabannya, mari kita masuk ke materi. Oke, pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Oke. Di sini saya minta bantuan Bapak Ibu, boleh 2 pasang atau 1 pasang saja juga boleh untuk ke depan untuk mempraktekkan ya. Jadi di sini nih ada 2, sebut saja A dan B ya. Anda dan teman Anda ini mempraktekkan, yang satu menggenggam ya, yang satunya berusaha untuk membuka.
Nah, bagi yang menggenggam ini agar ada yang digenggam ya, silahkan Bapak Ibu yang berperan sebagai A untuk menuliskan sesuatu yang sangat penting bagi Bapak Ibu semua, ya, yang sangat penting dan itu nggak boleh dilihat oleh orang lain, gitu ya. Sangat penting dan nggak boleh dilihat oleh orang lain. Letakkan di tangan Anda, kanan atau kiri boleh, kemudian digenggam ya, kemudian digenggam sekuat-kuatnya ya. Kemudian sebagai pasangannya Bapak atau Ibu B itu mencoba untuk sekuat tenaga untuk membuka ya, membuka. Boleh dengan rayuan, boleh dengan membujuk, nanti tak beli mie ayam misalnya ya. Atau dengan ancaman, nanti nggak tak temenin makan misalnya ya. Atau dengan dan sebagainya ya. Boleh intimidasi ya. Nanti di akhir kita lihat ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, siapa Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu, Bapak ya, berpasangan ya. Mbak Sukarela. Bu Rasti dengan Bu Rasti dengan Bu Ati. Pak Yudi dengan Pak Dian bisa tuliskan dulu siapa, bagi dulu siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B. Ya, silakan dipraktekkan di depan. Ya, kita sambut pasangan kita. Ya, Bu Ati dan Bu Rasti. Boleh langsung buat pasangan Pak Yudi dengan Pak Dian, boleh. Tulis sesuatu yang berharga bagi Ibu dan nggak boleh diketahui oleh Bu Rasti. Jangan sampai terbuka ya. Pokoknya kau benci aku lah ya. Wow. Kalau aku kapan malu kau. Wih. Ayo Pak Yudi dan Pak Dian. Pak Yudi dan Pak Dian. Bukan. Tak jimuke palu gitu ya. Pakai kekerasan. Boleh digunakan rayuan, intimidasi dan sebagainya. Ya. Tapi nggak mungkin lah ya Bapak Ibu melakukan hal seperti itu ya kan. Pasti dengan membuka ya. Gampang. Silakan Bu Rasti dan Bu Ati, Pak Dian dan Pak Yudi, monggo. Kita mulai waktunya hanya berapa nih kesepakatannya, berhasil tidaknya membuka, kita kasih waktu 10 detik atau 10 detik. Setengah menit. 1 menit kelamaan Pak. 30 detik ya, atau 20 detik ya. Kalau tidak terbuka berarti yang B kalah gitu kan. Yang A menang, itu prioritasnya yang gorengan. Ayo Pak Dian dan
dibuka. Kemudian Pak Gian dengan Pak Yudi tadi tidak terbuka, tidak membuka genggaman tangannya ya. Di sini sebenarnya ada yang ditekankan adalah sebenarnya baik Bu Rasti maupun Pak Yudi tadi, kenapa kok satu terbuka, kenapa kok satu tetap menggenggam, itu sebenarnya kan keputusan dari diri sendiri kan ya. Benar nggak Bu Rasti? Bu Ati ya tadi. Bu Ati ya. Ya. Tadi yang megang Bu Ati ya. Jadi kan keputusan diri sendiri untuk memutuskan untuk membuka. Ya. Lama-lama ya. Kebuka juga, akhirnya sudah laku. Tapi kan itu tetap dari diri sendiri kan. Oke. Kemudian yang dari Pak Gian tadi tidak membuka ya, tidak membuka. Itu pasti juga keputusan ada pada diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang akan memutuskan iya atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Ya. Adapun orang lain mau memberikan ancaman, mau memberikan hukuman, kemudian penghargaan ataupun misalnya bujukan rayuan, ya. Kalau diri kita memutuskan untuk tidak membuka, tidak mengatakan untuk tidak, maka tidak. Tapi kalau kita memutuskan untuk iya dengan kerelaan, maka akan membuka, gitu ya. Seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini kalau kaitannya dengan murid kita, makanya tadi disebutkan ada ilusi. Apa sih ilusi itu? Hayalan ya, hayalan atau sesuatu yang tidak nyata. Bahwa di situ ada ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya, guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya murid itulah yang dengan dirinya sendiri memutuskan saya mau gitu. Ya, gurunya menghukum, akhirnya karena ada motivasi dari dirinya, saya tidak mau dihukum, maka melaksanakan, ya kan? Benar tidak Ibu? Iya. Ini kasusnya kan setelah ada hukuman mereka disiplin, berikutnya kemungkinan akan mengulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ya, benar atau tidak ini? Misalnya kita punya murid yang punya kasus, kemudian kita membuat dia menjatuhkan ya. Kamu apa tidak malu? Kamu gak kasihan dengan orang tuamu yang bekerja siang malam hanya untuk kamu? Apakah seperti itu dapat menguatkan? Mungkin bisa, tapi sementara, gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, tadi ya sudah dijawab juga bahwa oh ya, kalau dikasih penguatan misalnya dengan penghargaan, hadiah ya. Justru malah ini nanti ada kita akan bertemu bahwa ternyata penghargaan itu dapat menghukum. Ya. Dia menanti-nanti kapan saya dapat hadiah gitu kan. Kapan saya dapat pujian dari Bapak A, Bapak B misalnya, seperti itu. Ya. Akhirnya mereka melakukan sesuatu itu motivasinya akan mendapatkan penghargaan atau pujian ya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Ya mungkin kalau orang dewasa itu punya power, kekuatan. Orang tua contohnya kemudian memaksa anak-anak ya sehari 2 hari mungkin bisa nurut, tapi bisa jadi suatu saat dia akan kembali kepada posisi di awal ketika dia melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi bahwa yang mengontrol diri seseorang itu adalah diri mereka sendiri. Adapun mereka melakukan atau tidak melakukan ya tergantung dari motivasi, apakah eksternal ataupun internal. Jadi yang bagus itu seharusnya adalah motivasi dari diri sendiri. Nah itu bagaimana Bapak Ibu kita terapkan pada murid-murid kita agar mereka itu memiliki motivasi untuk diri mereka sendiri bagaimana menjadi lebih baik, sehingga melakukan pekerjaan itu bukan
Bapak Ibu, saya ulangi pertanyaan dari Pak Cahyo. Jadi yang kita lakukan apa? Apakah hanya untuk ngasih motivasi, nasihat aja? Nggak boleh nih kita kasih penghargaan, nggak boleh ngasih hukuman. Ya ibu-ibu ada yang mau menanggapi? Bu Riza. Sebenarnya bukan tidak boleh atau tidak boleh, tapi segala sesuatunya itu perlu kita lakukan itu sesuai dengan waktunya, pantas atau nggak pantas. Kayak misalnya gini, kita berada di kelas itu ada salah satu anak yang melakukan suatu pembiasaan baik, misalnya menolong temennya nih bersih bersih itu loh, kayak si A rajin, coba temannya nanti seperti si A juga, itu kan secara tidak langsung itu sudah sebagai penghargaan. Jadi jangan otak kita itu mikir penghargaan itu sesuatu yang sangat berharga atau nilainya dengan palu atau dengan uang, tidak. Tapi penghargaan bisa dengan kata-kata saja. Itu cara sederhananya. Kalau tentang hukuman kan ada reward and punishment seperti kata Pak Gian tadi. Kalau punishment itu kita lakukan sesuai dengan apa yang anak lakukan. Jadi tidak melulu tentang fisik, tapi bisa dengan yang lebih halus. Misalnya Misalnya kalau nilai itu juga terlalu kejam, ada yang nanti kalau kamu seperti ini loh kamu nanti bla 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 misalnya kan, biar dia bisa berpikir kalau kami BK itu biasanya kamu nanti dijauhin temenmu apa gimana. Jadi nanti kita biarkan anak itu berpikir lagi. Jadi yang menentukan kayak seperti kata Bu Aryani tadi, yang memutuskan dirinya sendiri. Kalau kami kan nyebutnya client center. Nah itu yang bisa memutuskan apa yang terbaik buat dirinya adalah mereka sendiri. Jadi bukan kami ini memutuskan kamu sebaiknya gini. Tidak boleh. Jadi memang anak itu berpikir, oh ya ini yang terbaik bagi saya. Walaupun dalam kenyataannya sekarang banyak yang kamu gini. Sebenarnya harus dihindari karena memang nanti hak anak untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka itu kita hilangkan. Baik, terima kasih Bu Riza jawabannya. Ya, mari untuk lebih jelasnya kita lihat ya di depan ya. Jadi kalau kata Pak Cahyo bertanya bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh gitu. Nah ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, yang pertama beri pengakuan secara khusus. Ya, beri pengakuan secara khusus. Jadi nggak misalnya dengan pujian boleh. Terima kasih Susi misalnya. Terima kasih Susi tadi sudah dapat membantu teman-temannya sehingga temannya bisa lebih memahami materi. Ya seperti itu ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya bukan hanya satu orang itu aja yang mendapatkan pujian ya. Semuanya kita beri apresiasi. Misalnya hanya untuk maju aja. Kadang-kadang anak kita harus dipaksa-paksakan ya untuk maju ya. Ataupun atau untuk misalnya membantu kita menghapus papan tulis ya kan, kemudian membantu kita mengabsen, membersihkan menggeser meja dan sebagainya. Itu beri semuanya akan mendapatkan pengakuan ya. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau misalnya dalam hal piket kalau hari ini ada apresiasi, ya hari berikutnya harus ada apresiasi juga gitu. Jangan sampai ibu pilih kasih cuma yang piket hari Senin aja tidak diapresiasi misalnya. Ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi kita amati anak-anak itu bagaimana prosesnya ya, bukan hanya hasilnya aja. Karena kalau hasilnya aja bisa jadi prosesnya dia tidak sempurna atau tidak tidak sesuai dengan prosedur yang diharapkan ya. Jadi
seperti itu. Pemberian penghargaan ya itu boleh dilakukan, tapi tadi terkait dengan beberapa hal yang seperti diterang tadi ya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Dari pendapat-pendapat Bapak Ibu tadi sudah cukup bagus ya. Nah, kita sesuaikan dengan teori dari teori kontrol dari pilihan ya. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Ya. Maka ini ada terjadi perubahan paradigma antara stimulus respon dengan jalur kontrol ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memahami orang lain, bukan orang lain memahami kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya. Semua perilaku memiliki tujuan, dan tujuan itu tidak jauh dari kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri. Yang berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi pada permainan kita menggenggam tadi ya, bahwa kapan membuka, kapan menutup itu adalah tergantung dari diri sendiri ya, yang memutuskan apakah membuka atau tidak membuka. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu berpindah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada murid kita itu jangan kita paksa, tapi kita memberikan pilihan-pilihan atau konsensus. Kita berkolaborasi dengan murid ya untuk menentukan pilihan-pilihan apa yang akan mereka lakukan. Yang terakhir adalah kalau pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang atau kalah ya. Ketika seseorang itu membuka, kemudian yang membuka itu kalah ya. Tapi kalau pada teori kontrol atau teori pilihan, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia ya. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Dalam hal ini bentuknya adalah rujukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga jadi ada hukuman, ada rujukan atau penghargaan. Yang ini keduanya adalah motivasi eksternal ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal ya. Jadi ketika seorang murid itu melakukan sesuatu itu karena rujukan atau karena takut mendapatkan hukuman, maka yang ada dalam diri murid itu adalah motivasi eksternal ya. Tapi ketika seseorang atau murid kita itu melakukan suatu tindakan atau pekerjaan itu karena memang ingin menghargai dirinya sendiri, berarti itu adalah motivasi internal. Dan bagaimana kita dapat membimbing siswa untuk memiliki motivasi internal itu sendiri. Nah, ketika seseorang sedang memiliki motivasi internal, maka seseorang itu bisa dikatakan memiliki sikap disiplin positif ya. Ada poin-poinnya ya di situ. Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda ya. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Jadi seperti itu. Motivasi intrinsik ini akan memacu seseorang untuk bersikap disiplin. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan ya. Tujuannya apakah menghindari hukuman, apakah mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri landasannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam kelas berarti nilai-nilai keyakinan di dalam kelas itu sendiri. Baik, kemudian model berpikir menang-menang ya. Di sini nanti akan kita bahas
pihak masing-masing. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ya. Ini identitas gagal, kemudian teman atau pemantau. Ini juga motivasinya masih eksternal, dan terakhir posisi kontrol sebagai manajer, ya. Nah, dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, maka dilengkapi dengan suatu proses yang dinamakan dengan segitiga restitusi, ya. Yang langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kaitannya dengan keyakinan, kalau dalam kelas berarti keyakinan di kelas itu sendiri. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, maka ketika kita melakukan restitusi, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, ya, apakah sesuai atau tidak, ya, seperti itu. Kemudian realitas kebetulan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, teori kontrol, ya. Oke, kita lanjutkan dengan apakah makna disiplin. Disiplin ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari adalah kaitannya dengan waktu, ya. Bagaimana kita teratur dalam melaksanakan sesuatu dengan waktu, ya. Sedangkan kalau menurut makna dasarnya, ya, disiplin itu adalah belajar bagaimana seseorang itu menjadi diri yang bernilai, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebanyakan dari kita, ya, kebanyakan dari seseorang siswa itu kadang-kadang, oh, kamu harus disiplin, yang di dalam benak mereka adalah sesuatu, kalau kita tidak melakukan adalah akan mendapatkan hukuman, ya. Tetapi kita geser, ya, kewajiban kita sebagai guru itu dapat menggeser makna negatif dari kata disiplin itu menjadi makna positif, yaitu bagaimana mereka dapat memposisikan diri untuk terus belajar menjadi lebih baik. Oke. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk murid-murid kita, kalau kita mau memerdekakan mereka, jadi bagaimana mereka tanpa disuruh, ya, mereka dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa-apa peraturan yang diterapkan. Oke, kalau di depan tadi kita menanyakan apakah bujukan penghargaan itu dapat meningkatkan karakter. Di sini kita akan bahas, ya, didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, ya. Di situ kita baca, ya, kita dapat lihat bahwa pengaruh pemberian penghargaan itu sama dengan pengaruh pemberian hukuman, ya, yang pengaruhnya dalam jangka pendek. Kemudian kadang penghargaan itu dapat membuat seseorang itu malah tidak efektif dalam bekerja, ya. Kemudian yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Bisa jadi mengharapkan penghargaan terus sehingga tidak lagi hubungannya itu baik, misalnya sebagai guru atau sebagai murid itu kadang malah rusak karena murid itu selalu mengharapkan penghargaan dari gurunya. Iki aku rada sing anu di pos di saya. Kesampean lan sih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi dari jawaban Bu Liza sudah bisa kita pahami, ya. Ini contoh-contohnya.
bisa mengapresiasi nilai-nilai kebajikan dari murid kita itu dengan mengucapkan kemarin saya perhatikan bahwa rasa empatimu itu besar sekali. Ya, itu sampaikan secara pribadi ya. Kemudian ada lagi, kalau situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu mengerjakan tugas kelompok, ya, kita bisa mengatakan saya menghargai kepedulianmu. Jadi rasa peduli dari murid kita itu kita apresiasi dengan mengucapkan saya menghargai rasa kepedulianmu. Jadi teman-temannya dibantu ketika mengerjakan tugas kelompok, ya. Berikutnya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya, kita bisa ucapkan terima kasih, kemudian kita hubungkan dengan rasa nilai kebajikannya itu nilai tanggung jawab, ya. Saya terima kasih sekali ya, kamu sudah mau memungut sampah, ya. Berarti rasa tanggung jawab itu baik atau besar, ya, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh siswa kita itu dapat kita apresiasi, dapat kita berikan umpan balik dengan memberikan ucapan-ucapan, ya. Jadi itu suatu bentuk penghargaan, tetapi kita kaitkan dengan nilai kebajikan dari siswa kita tersebut, ya. Berikutnya, nah ini ya, ada tindakan guru, sudah ada jawabannya, seharusnya bisa ditanyakan ya. Ada contoh tindakan guru, ya. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ini mencatat, jadi hukumannya ini berarti hukuman ya, karena terlambat ke sekolah diberikan konsekuensi atau hukuman itu disuruh mencatat. Ada kaitannya tidak dengan terlambatnya? Tidak ada ya, tidak ada. Kemudian bisa jadi di lain waktu itu akan mengulangi kembali ya terlambat. Karena apa? Karena hanya mencatat gitu. Tidak ada murid itu diminta untuk saya tuh harus mengubah perilaku saya untuk tidak terlambat lagi, gitu ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apalagi ini ya, lapangan basket keliling 2 kali ini sangat memberikan efek yang tidak bagus bagi siswa karena siswa akan merasa tersiksa. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya, masker kemudian hukumannya push up gitu. Ya seharusnya disadarkan bahwa masker itu dapat membantu kita untuk mencegah penularan penyakit. Tapi kan ini enggak. Kalau suruh lari 15 kali yang ada capek, besoknya nggak bawa masker lagi gitu. Ya. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tadi adalah konsekuensi gitu. Ya karena tugas temannya dicoret-coret, nah kita harus gantikan itu konsekuensi setimpal dengan apa yang dilakukan. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya efeknya bisa jadi murid itu akan malu karena mana sepatumu kan nggak ada temennya semuanya pakai sepatu, itu dia
2 kali nggak ada hubungannya dengan terlambat sekolah gitu. Tapi kalau terlambat dalam pelajaran olahraga, ya sekalian aja untuk pemanasan ya. Jadi sama-sama bentuknya hukum tindakannya atau yang diberikan itu adalah lari, tetapi nilainya ternyata berbeda. Nah, apa perbedaan dasar antara hukuman dengan konsekuensi? Kita lihat ya. Mohon maaf, ini harusnya yang sebelah kiri hukuman, yang sebelah kanan ini adalah konsekuensi. Yang belum ini ya, belum selesai. Oke. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi dan harus terjadi ya. Biasanya memang itu menyakitkan ya, karena tidak setimpal dengan nilai kesalahan yang diperbuat. Kemudian sama ya, konsekuensi juga harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya ya. Dan efeknya bisa jadi sesuai dengan tingkat rasa sakitnya, bisa terjadi dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek ya. Kemudian ini yang lebih parah lagi, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, mungkin depresi karena dihukum, rasa malu ya, rasa tertekan seperti itu akhirnya dia menyalahkan diri sendiri ya, ada yang sampai menyakiti diri sendiri. Kalau untuk konsekuensi ya, anak itu dibuat mudah untuk menyesuaikan diri. Oke, sekarang berbeda lagi, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik ya. Berikutnya, kalau diberi hukuman agar anak menghindari hukuman, akhirnya anak itu cenderung tidak jujur, menyembunyikan kesalahannya ya, kecuali kalau terbentuk suatu keadaan yang akhirnya ya, jujur gitu. Tapi sebisa mungkin untuk tidak jujur karena tidak mau untuk diberi hukuman, itu berarti kan efeknya akan tidak baik juga ya. Oke, nah lalu bagaimana? Apakah kita solusinya jika anak itu melakukan kesalahan ya? Ada satu pendekatan yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke ya, jadi begini, restitusi itu bagaimana seorang guru itu mampu mengarahkan siswanya untuk mengetahui bahwa yang dia lakukan itu suatu kesalahan ya, suatu pelanggaran, dan siswa itu diajak untuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan langkah-langkah yang ditentukan oleh dirinya sendiri ya. Kemudian sehingga ketika masalah itu terselesaikan, anak itu akan kembali pada kelasnya itu dengan perasaan yang bangga, yang baik gitu ya. Jadi tidak merasa dihakimi, tidak merasa terpaksa gitu. Oke Bapak Ibu, kita akan putarkan video contoh penerapan restitusi. Ini yang sudah saya pernah lakukan di kelas ya. Jadi nanti bisa kita lihat bagaimana proses anak itu menemukan langkahnya dalam memperbaiki diri. Oke ya. Tanya dulu.
mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada salah, mereka tahu salah ya, mereka akan mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Nah, lalu bagaimana langkahnya? Kita lihat. Oke, di sini ada tahapannya, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan biasanya dia dirinya perasaan tidak stabil ya. Bagaimana? Aku udah salah nih, gitu ya. Aku udah salah, gimana caranya biar orang itu nggak tahu kalau aku salah, gitu ya. Berarti ketika kita mengetahui murid kita itu melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan bagaimana caranya? Kita ucapkan di situ, ya. Kita katakan gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Berbuat salah itu bukan selalu, bisa jadi bukan selalu perbuatan yang buruk, gitu. Kita istilahnya kita tinggikan dulu, kita naikkan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian bisa jadi kita katakan gini, bisa jadi bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah mereka memberikan tanggapan, oh iya Bu, ini saya juga tuh misalnya melakukan ini bukan dengan kesengajaan Bu, misalnya, gitu ya. Oke, nah baru kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah, ya. Apa yang dikatakan? Kamu pasti melakukan ini ada tujuannya ya. Nah, berarti anak itu melakukan suatu kesalahan bisa jadi karena siswa kita atau murid kita itu ingin memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Kebutuhannya apa? Kita ingat ya bahwa kebutuhan itu ada 5 kebutuhan pokok manusia, ya. Itu ada kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan diyakini, diterima, ya, kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, diakui keberadaannya. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan memilih, ya, tidak mau dipaksa-paksa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan jadi kita ulangi ya, kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta kasih, kemudian penguasaan, oh ya, kesenangan. Ya, bisa jadi seseorang murid itu iseng aja Bu, enak aja lihat temen itu ekspresinya kayak gitu, bisa senang Bu lihatnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan dari siswa kita melakukan pelanggaran, gitu ya. Jadi kamu tentunya punya alasan mengapa bertindak demikian, ya. Tetapi kita lanjutkan lagi kalimatnya, adakah cara yang lebih efektif, ya, untuk mencapai tujuan itu? Jadi kita arahkan, ya. Kita juga membenarkan, kita mengakui bahwa perbuatan siswa itu ada tujuannya, tetapi ya kita perlu arahkan mereka itu untuk menemukan cara lain yang lebih efektif. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ya. Kalau menurut kita berarti keyakinan ke kelas, ya. Dengan mengatakan apa? Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar dengan berbuat itu tadi, ya. Nanti kan dia akan mengaitkan, oh iya Bu ya, berarti saya ini tidak disiplin misalnya. Oh iya Bu ya, berarti saya tidak menghormati orang lain, ya. Oh iya Bu ya, berarti saya ini tidak punya rasa tanggung jawab misalnya, ya. Jadi itu ditanyakan. Nah, setelah itu kamu itu maunya seperti apa sih, gitu, ya. Enggak Bu, sebenarnya saya tuh nggak pengen seperti itu, misalnya jawabannya ada seperti itu, ya. Saya tuh maunya ini loh Bu, nah saya tuh mau seperti ini, seperti itu. Dia pasti akan menaikkan potensi
ya langkah-langkahnya, tapi nggak identitas ya. Kita ubah identitas kita dari rasa bersalah menjadi untuk bangkit kembali ya. Jadi mereka menstimulus pemikiran mereka bahwa oh iya saya punya tujuan, tetapi tujuannya kurang efektif. Kita lanjutkan. Ini tahap validasi tindakan yang salah ya. Kemudian kita arahkan untuk mencari cara yang efektif. Ya, kita tanyakan dia dalam kelas yang didengar apa karena datang terlambat. Ya. Dari akhir tahap diskusi ini, anak akhirnya mengakui kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kita lihat tingkat kesalahannya, karena mungkin hanya sekali, maka ya kita hargai, ya kita hargai, kemudian kita apresiasi. Jadi kasusnya kedua ya. Ini kasusnya berarti ngelek-ngelek ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang kemanjang dari yang tadi kasusnya.
menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan perbaikan dirinya itu dengan cara mengajarnya. Ya, jadi hanya tenaganya aja. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya contoh dari penerapan segitiga restitusi, dan tadi juga tanggapan dari siswa bahwa siswa itu tidak terpaksa gitu. Maka kita arahkan pelan-pelan ya, pelan-pelan seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa nanti kalau ada yang ditanyakan. Gantian sampean ya. Kasih rampungnya edit-edit. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya dengan materi keyakinan kelas. Di sini saya sudah bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas. Ya. Saya mengarahkan murid-murid itu kepada profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi. Yang pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang berikutnya dimensi mandiri, kemudian dimensi bernalar kritis, kemudian dimensi berkebinekaan global, kemudian yang di bawah itu ada dimensi gotong royong, ya, gotong royong dan kreatif, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, ya, berbicara pada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan ini diakui secara universal, jadi tidak terbatas pada golongan, suku, ras, agama, gitu ya, tidak terbatas pada daerah, gitu. Jadi di sini keyakinan kelas saya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Keyakinan kita semua sama ya, bahwa kita ini manusia itu adalah makhluk bertuhan, gitu ya, bertuhan. Maka kalau kita meyakini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita berakhlak mulia, ya, dengan sesamanya, dengan diri sendiri, dengan lingkungannya. Nah, ini nilai-nilai keyakinan yang dituliskan pada kelas saya. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah, ya. Melaksanakan ibadah ini kaitannya kita dengan Tuhan, ya. Kita dengan Tuhan menjalani kewajiban kita sebagai umat yang beragama, ya, agama apapun, ya, pasti kan ada ibadahnya, ya Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu. Anak-anak kalau yakin seperti ini berarti kalau ketika sholat, ketika ibadah yang lain itu tanpa disuruh, gitu ya, tanpa disuruh. Berikutnya menjaga kesehatan diri, ini akhlak terhadap diri sendiri, ya. Berarti kalau kita yakin bahwa kita itu harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, maka apa yang kita makan, pola makan kita, kemudian pola tidur kita, istirahatnya harus cukup, ya. Kemudian pola makan, kemudian istirahat, ya, teratur. Jadi anak-anak misalnya, oh ini waktunya istirahat, berarti malam itu kita, anak-anak itu akan dengan sendirinya, oh iya saya ini harus sehat, berarti istirahat harus cukup, gitu ya. Berarti malam-malam jangan main game, bagus, ya. Yang berikutnya bersikap sopan santun terhadap orang lain, tertib dan taat aturan, ya. Bersikap sopan santun itu salah satu bentuk akhlak mulia seseorang terhadap orang lain, ya. Jadi walaupun dengan temannya itu tetap harus sopan santun, Bapak Ibu, ya. Apalagi dengan orang yang lebih tua, ya. Dalam hal ini Bapak Ibu guru. Kalau lima berarti dengan orang tua, ya. Kalau sekolah berarti dengan temannya. Mau ada kelas ataupun kakak kelas harus sopan santun. Ini kalau mereka yakin, ya, dimanapun akan melaksanakannya, gitu ya. Jadi kita kuatkan keyakinan mereka. Yang terakhir itu dalam dimensi beriman bertakwa, tertib dan taat aturan, ya. Berarti kalau misalnya di luar sekolah itu kan ada aturan, misalnya kita tidak
seperti itu. Itu adalah terhadap lingkungannya, ya. Termasuk lingkungan ini bisa jadi tumbuhan ataupun hewan yang ada di sekitarnya, ya. Jadi itu tadi, kalau misalnya ada peraturan, misalnya jangan injek rumput, nah berarti dia nggak melaksanakannya. Berikutnya, dimensi berkebinekaan global, menghargai perbedaan dan keragaman. Itu pasti ya, dalam satu kelas tuh kita nggak homogen, heterogen pasti ya, daerahnya, kemudian latar belakang keluarganya pasti ya, seperti itu. Jadi murid kita kalau punya keyakinan seperti ini nggak akan itu kok seperti itu misalnya ya, kulitnya kok berbeda dengan kita misalnya, itu ya nggak akan terjadi. Nggak ada orang anak itu akan membuli satu sama lain, itu nggak ada ya. Oke, berikutnya adalah mandiri. Keyakinan yang dirumuskan bertanggung jawab atas kemajuan dirinya, tidak bergantung pada orang lain serta aktif dalam pembelajaran. Ini kalau anak-anak punya keyakinan punya rasa tanggung jawab, tugas tuh gak akan malas-malas Bapak Ibu. Ya, nggak ada nunggu ditunggu. Ayo ini kamu tugasnya berkumpul. Ayo kamu ini kok nggak ngadep ibu kemarin misalnya. Ayo kok kamu nggak melaksanakan piket misalnya ya. Kok bajumu nggak bagus ya, bagus mas malah nggak tertib misalnya, nggak pakai nggak atributnya tidak lengkap misalnya ya. Jadi kalau dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, apa yang terbaik pada dirinya sendiri, dia akan tertib ya, tidak bergantung pada orang lain misalnya. Kok kamu tidak mengerjakan tugas misalnya, saya tuh nggak bisa loh Bu. Terus kalau nggak bisa, ya satu nungguin teman saya ngerjain dulu. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak punya rasa tanggung jawab, ya bisa nggak bisa kerjakan dulu, kan yang namanya belajar kan mesti ada proses salah ya. Kemudian bernalar kritis. Di sini bijak dalam respon informasi, saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Terutama sekarang anak-anak itu kan sangat familiar dengan gadget ya. Media sosial mereka punya semuanya. Apa aja coba? TikTok, apalagi IG, Facebook ya. Kemudian apa lagi? Apalagi saya tidak tahu. Ya banyak lah ya, banyak yang mungkin Bapak Ibu itu nggak mengikuti, anak-anak itu sudah mengikuti ya, gabung apalah grup ini grup itu dan sebagainya. Kemudian ada informasi apa ABCD, nah heboh di media sosial ya, tanpa berpikir apa sih sebenarnya. Jadi kalau anak-anak itu mengakui keyakinan bahwa kita itu harus bijak dalam respon informasi ya, nggak langsung ditahan mentah Bapak Ibu. Ini misalnya sekolah sana nih buat seperti ini, sekolah kita di seperti ini, harus di cross check dulu benar atau tidak gitu ya. Oke. Berikutnya gotong royong ya, nilai gotong royong. Apa itu? Bersedia bekerja sama, peduli terhadap sesama dan rela berbagi ya. Ini biasanya teman anak-anak itu kadang terbalik Bapak Ibu ya, waktunya kerjasama nggak mau gitu ya. Contohnya ada kelompok yang mengerjain ya itu aja ya. Giliran ulangan maunya sama temennya kerjasama ya, salah itu kebalik ya. Berarti tidak meyakini ini. Kemudian peduli terhadap sesama. Peduli misalnya temennya ada yang sakit, dia tanyain kabarnya gitu. Kemudian kenapa kamu nggak masuk gitu ya. Kemudian rela berbagi, ini konteksnya misalnya ada bencana alam misalnya, kita punya sedikit rezeki, kemudian ada program dari sekolah. Kalaupun nggak ada program dari sekolah ya mungkin inisiatif dari teman-teman dari siswa ya, Ibu kami mau membantu gitu, boleh ya, kita dukung, kita apresiasi dengan dukungan yang positif. Oh ya silahkan mau bentuk bantuannya apa, kita koordinasi dengan pihak sekolah misalnya ya. Seperti itu. Kan kadang kalau musim hujan tempat kita ada yang banjir ya, kita bantu gitu. Ya dari hal-hal kecil misalnya ya. Oh teman kita kan Bu, orang tuanya meninggal misalnya. Oh teman kita Bu sakit, harus opname dan waktunya lama misalnya ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, keyakinan kelas itu kreatif, mengembangkan ide
beberapa tahun sebelumnya ya, pandemi COVID itu kita bilangnya generasi, mohon maaf, generasi dirosot ini, generasi rebahan ya. Jadi akhirnya kalau ada permasalahan itu nggak bisa. Nah, jadi kita tanamkan bahwa anak-anak itu, kamu tuh bisa gitu ya. Ya tentu dengan kita bantu ya, dan kita bantu bagaimana mereka dapat memecahkan masalah gitu. Lama-lama misalnya bantuannya penuh, misalnya kita kurangi dengan terus menggali potensi anak-anak. Anak-anak itu idenya bagus-bagus Bapak Ibu ya. Yang kadang kita nggak ngerti, ternyata Ibu kalau misalnya anak saya sendiri ya, Ibu nggak kayak gitu. Kalau misalnya ada kalau buat kayak gini buat kayak gitu misalnya. Seperti saya misalnya edit video, nggak ngerti Bapak Ibu gitu ya. Ternyata sama anak-anak tuh duduk gini loh Bu, pakai ini aplikasinya, pakai Capcut misalnya ya. Nah itu, ini suaranya kecil banget. Nah gedein, seperti itu ya. Bu jangan hanya satu aplikasi Bu, kalau bagus edit video tuh digabung. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa diaplikasikan dalam pembelajaran dan anak-anak itu menyelesaikan tugas misalnya nggak hanya melulu di atas kertas. Oke, yang punya kreativitas buat video silakan ya. Jadi itu, dan nanti di kelas itu saya juga sudah pernah melaksanakan ya pembelajaran berdiferensiasi yang produknya itu berbeda. Nah itu ya, ada yang ngomong langsung, ada yang praktek, ada yang pakai presentasi, pakai PowerPoint, ada yang pakai video gitu ya. Oke, jadi inilah keyakinan kelas 10 HTM 1 ya, tahun ini berarti sudah kelas 11 gitu ya. Jadi mereka membuat keyakinan kelas bersama-sama saya ya. Seperti ini rumusannya, dan keyakinan kelas ini dapat diubah Bapak Ibu sesuai dengan perkembangan ya, sepakat. Tentunya kita melihat perkembangan bagaimana anak-anak itu gitu ya. Oke, terima kasih. Seperti itu, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya, sangat seru sekali pada siang hari ini ya. Kita dapat mengikuti pengimbasan materi tentang budaya positif di sekolah. Harapannya adalah bahwa Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya di sekolah, terutama di kelas masing-masing. Demikian pemaparan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Mari sama-sama kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali dari pribadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Fatmayanti, berasal dari SMK Negeri 2 Metro. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya telah mendapatkan materi pengimbasan pada materi tentang budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang ternyata sudah dilakukan di sekolah tetapi kurang pas diterapkan kepada peserta didik. Nah, setelah saya mendapatkan materi tentang pengimbasan budaya positif di sekolah, itu mengubah mindset saya. Nah, manfaat bagi saya sebagai pendidik itu bisa mendapatkan suatu hal yang tepat ketika bersikap, khususnya saat menangani murid atau peserta didik di sekolah. Dan ke depan saya semoga ya bisa mengimplementasikan apa yang telah didapatkan dari materi yang sudah saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nabi pun. Siang pun. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Tapi silakan dipimpin, Pak.
kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mari. Doa selesai. Baik, mengawali semester kita pada semester 6 ini ya, kita akan buat keyakinan kelas. Kita akan tinjau kembali peraturan-peraturan yang sudah kita laksanakan untuk diubah menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai yang kita yakini, yang kita percayai, yang akan kita laksanakan ya. Misalnya kita punya peraturan kelas, misalnya tidak boleh makan di dalam kelas saat pembelajaran, betul ya? Tidak boleh ya, karena saat pembelajaran kita harus memperhatikan. Iya, berarti di situ ada nilai apa? Menghormati orang lain ya. Jadi seperti itu, nanti akan ada nilai-nilai menghormati orang lain itu yang dalam peraturannya itu bermacam-macam. Misalnya kalau kita mau pinjam, kan kita punya peraturan kalau mau pinjam barang punya teman bagaimana? Iya, minta izin. Itu juga termasuk nilai menghormati. Oke ya. Jadi langkah pertama, Ibu minta kalian menuliskan kembali peraturan-peraturan yang sudah berlaku dalam kelas kita ya. Nanti saya bagi kertas post-it, kalian tulis, nanti tempelkan di papan tulis ya. Siapa mau bantu Ibu untuk membagikan? Oke, kan bagikan. Satu orang langsung bukan apa-apa. Ya, berikutnya langsung urutan. Jokowi ini. Kita menuliskan peraturan-peraturan kelas yang sudah berlaku di kelas kita ya. Setidaknya ada 25 peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah kalimat-kalimat yang nilainya misalnya ada tidak, jangan gitu ya, kita ubah menjadi kalimat positif ya. Oke. Untuk peraturan yang pertama, memperhatikan guru saat pembelajaran. Ini positif atau negatif? Positif. Berarti tidak perlu kita ubah ya. Contohnya memperhatikan, meminta izin jika meminjam barang teman. Positif atau negatif? Positif. Kemudian melaksanakan ibadah? Tepat waktu, ya itu positif. Berkata dengan sopan? Positif. Bersikap sopan santun? Positif. Tidak membuli murid lain? Positif. Nah, kalimatnya kalau diubah menjadi kalimat positif berarti bagaimana? Kata tidaknya itu kita ubah menjadi tidak. Kalau membuli itu lawannya apa sih? Menyayangi, boleh. Siapa? Ya, oke, baik. Menyayangi. Berarti diganti kalimatnya ini. Apa tidak boleh makan dan minum diganti dengan makan dan minum saat makan dan minum saat istirahat. Berikutnya dibacakan Agustinus. Dibacakan siapa yang kalimat negatif, bacakan lagi biar temanmu yang mengubah. Dibacakan yang ada kalimat tidak, yang ada katanya tidak itu. Nah, nanti minta sama temanmu yang tuliskan.
Nah, kamu tunjuk. Siapa yang mau bantu aku sini menuliskan? Siapa? Gede. Yuk, silakan. Apa? Kumpulan jalan Oke ya, jadi kita sudah mengubah kalimat-kalimat peraturan kelas dari yang nilainya negatif menjadi positif. Jadi revisinya. Nah sekarang langkah berikutnya adalah kalian mengumpulkan peraturan-peraturan kelas yang memiliki nilai yang sama. Ibu berikan contoh ya. Misalnya nih, memperhatikan guru, ini duanya sama ya. Kemudian meminta izin, ya, memperhatikan guru saat pembelajaran, kemudian meminta izin jika meminjam barang. Itu satu nilainya apa? Yang bisa kalian tangkap? Nilainya apa? Iya, menghormati orang lain. Kita dekatkan di sini, saya kelompokkan. Nah, sekarang coba siapa yang bantu Ibu? Eka, coba Eka. Cari nilai sama yang sama-sama nilainya menghormati. Cari peraturan ini yang sama-sama nilainya menghormati. Misalnya apa? Ayo sini. Kamu cari ya. Nanti yang selanjutnya kamu tempelkan ini ya. Nanti dituliskan nilainya. Apa lagi? Mereka. Itu apa kaitannya dengan waktu? Apa tadi? Disiplin. Ya, coba tanya temennya. Kalau mengerjakan tugas tepat waktu nilainya apa? Disiplin. Ya, disiplin kamu. Misalnya kalau ini, ya, kalau sini pindah. Mana yang sama-sama disiplin? Nah, selain itu apa lagi? Yang sama-sama disiplin kan? Kaitannya sama apa? Nah, kalau itu apa lagi? Yang datang ke sekolah. Ya. Tuliskan nilainya. Nilainya itu disiplin coba. Tuliskan di sini menghormati. Kalau nggak nanti. Terus satu lagi. Siapa lagi mau maju? Oke. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 nilai ya. Ada 6 nilai. Coba yang ini menyayangi teman ini masuk mana? Masuk sini. Ini nih, takut sini ya. Tapi sini, menyayangi teman di sini enggak, di sini aja. Sini. Menyayangi teman. Menyayangi teman. Kita coba sekedar ini nanti siapa makan ini saat istirahat berarti masuk apa? Punya teman tentang mabuk. Nulis ini yang nilainya pendapat, termasuk berarti masuk Allah. Oke, baik ya, kita sudah sampai tahap berikutnya. Kalian sudah mengelompokkan peraturan-peraturan kelas berdasarkan nilai-nilai keyakinan kelas kita. Yang pertama ada nilai menghormati orang lain. Yang berikutnya adalah nilai budaya 3S, senyum, salam, sapa. Yang ketiga ini nilai disiplin belajar dan beribadah. Ya. Yang keempat nilai keselamatan. Yang kelima nilai gotong royong. Dan yang keenam adalah nilai menyayangi teman. Oke, masih ada yang mau ditambahkan? Mungkin rumusan penulisan nilainya ini ada yang kurang tepat. Boleh usul, silakan. Misalnya kalimatnya Bu, apa Bu? Diganti misalnya.
dalam ini kan sudah ada kata kerja dengan objeknya. Kalau yang ini apa nih? Kan untuk menghormati orang lain, ya. Hanya kan menghormati orang lain. Kamu sakit kok? Saya coba. Coba. Apipah, yuk maju Apipah. Tuliskan lagi Apipah. Yang sudah lengkap Apipah. Yang menyayangi teman itu boleh. Ini nanti nggak selalu ada suara. Berikutnya Kalista belum maju. Yang budaya 5S itu coba tanyakan ke temanmu, budaya 5S itu apa kalimatnya berarti rumusnya? 3S ya. Ditambahin Mbak itu Mbak sopan santun Mbak. Ya, 5S berarti. Apa rumusnya apa? Membiasakan atau apa? Atau membudayakan? Tapi itu udah budaya 5S ya. Apa? Menerapkan? Membiasakan atau menerapkan? Ya, menerapkan budaya 5S gitu ya. Menerapkan budaya 5S. Yang ini ya? Iya. Ini kalau ngepost aja. Nah, kita sudah menemukan setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kita peroleh ya. Nah, sekarang langkah terakhir ya. Dari ke-6 ini ada yang perlu direvisi lagi tidak? 7 apa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Ada yang perlu direvisi? Cukup. Setuju semua? Setuju. Nah, untuk mengingat ke-6 nilai keyakinan kelas ini, ya, silakan kalian nanti tuangkan, tuliskan ke-6 nilai itu di kertas karton ini, ya. Itu yang main kaca siapa toh? Yang main kaca. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada 6 kesepakatan keyakinan kelas. Saya bacakan kembali ya. Yang pertama, disiplin dalam belajar dan beribadah. Ya. Yang kedua, menghormati orang lain. Ya. Kemudian menyayangi teman. Ya. Kemudian yang keempat, menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kelima,
sesuatu yang membahayakan orang lain sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir adalah saling berkolaborasi antar teman. Oke, anak-anak sepakat semua ya? Bisa menerapkannya? Oke. Karena kita sudah sepakat semua, ya, silahkan mulai hari ini keyakinan kelas kita laksanakan. Untuk menutup pembelajaran kita pada sore hari ini, silahkan salah satu temannya untuk memimpin doa. Yuk, kalau tadi Raffi sudah, mungkin sekarang Dimas, silakan masukin doa. Mas siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya cukup senang sekali dan menjadi hal yang sangat wajib. Menurut saya sangat penting karena dengan adanya program keyakinan kelas, kita bisa menjadikan siswa-siswi itu bisa disiplin dan bertanggung jawab. Perasaan saya sangat senang. Menurut saya penting karena dapat membuat teman-teman menjadi lebih kompak dan lebih bertanggung jawab.